Tapi gimana Ustadz Yusuf, kok Anda bisa menemukan dalilnya di mana bahwa karya keselamatan itu iblis gitu? Dari iblis itu dari ada ayatnya nggak itu? Dari Bible ada. Coba gimana itu? Nih kita buka ya, nih. Ini bang, ya waktu Yesus bersama murid-muridnya nih. Nih, saya tunjukkan 3 dalil ya. Nih, pertama Yohanes 13 nomor 2. Mari dibaca. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Jadi awal penyalipan itu dari bisikan iblis kepada Yudas gitu. Rencana iblis kepada Yudas. Diperkuat pula di Yohanes gini, Bang ya. Yohanes 8. Jadi iblis berbisik ke telinganya Yudas. Ke telinganya Yudas sampai merasuki Yudas. Nah, nih, kita baca lagi. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Kan gitu. Tidak hidup dalam kebenaran. Jadi kata Yesus, yang ingin menyalibkan Yesus itu iblis, Tuhannya gitu. Yang ingin membunuh Yesus gitu. Jadi dari dua ayat itu penyalipan itu awalnya rencana dari iblis gitu. Oh, terus pas ditanya ke Edis, ya betul kata Edis, memang dari iblis. Edis sendiri kok yang bawa dalil ini, Bang. Ya berarti strukturnya abis ngobrol sama ente, ya, mau Pak Bom Bom membawa hal yang sama nih yang ente ajarin. Iya. Sama. Langsung dari timur sampai barat Indonesia ribut Kristen. Aduh, macam-macam aja, Bang. Iya. Aduh. Rencana penyalipan itu direncanakan oleh iblis, baru dibisikin ke kupingnya Yudas. Itu ada lalu Yudas mengkhianati Yesus, kan untuk menangkap Yesus. Ditangkaplah tuh Yesus, kan terjadi penyalipannya. Jadi iblis itu berjasa gitu. Ya, betul. Tapi jadi terguncang itu dunia apologet Kristen. Iya, banyak baku hantam sesama apologet. Jadi tahu. Halo, selamat malam, Nana Manggarai. Selamat malam Ustadz. Malam, Bang. Islam atau Kristen, Bang? Saya Kristen, Bang. Bang, suaranya jangan minoritas banget. Coba kencangin dikit. Iya, buka dulu kameranya. Suaranya agak kencang sedikit gitu. Jangan minoritas banget gitu suaranya. Anda mau nanya atau mau ditanya, Bang? Enggak, Bang. Aku cuma tanya fungsi Bang Yosef apa, Bang? Fungsi apa? Bang Yosef di atas ini. Oh, fungsinya. Inilah pemilik kitab kalian yang asli, Perjanjian Lama. Kayak kitab kalian itu kan Spanyol, separuh nyolong dari kitab beliau. Coba tanya beliau Perjanjian Lama, mana nubuatan Yesus, nggak bakalan ada. Beliau terjemahkan dari bahasa aslinya ke bahasa Indonesia, terjemahan Anda tuh nggak ada. Abang Yosef ini maksudnya mualaf kah? Dia Yehuda. Ya, paham Yudaisme yang ada di Indonesia beliau. Agamanya apa dia? Kenapa? Banget. Apa? Suaranya kecil kali. Agamanya. Tanyalah langsung. Yahudi. Oh, Yahudi. Yahudi beliau. Oh ya. Mau nanya sama beliau. Cuma itu aja, Bang. Cuma itu aja. Cuma itu aja katanya. Sekarang saya boleh tanya nggak?
Tanya apa bang? Apa hak Kristen pakai kitab Yahudi? Aduh, aku cuma orang awam bang. Oh, cuma orang awam jawabannya. Gak ada jawaban yang lain nih. Apa hak Kristen pakai kitab Yahudi? Mumpung ada orangnya di sini, mari kita kuliti. Percuma kita debat tentang agama ini bang. Buat apa? Percuma. Iya, buat apa? Apa? Debat agama ini buat apa? Tujuannya apa? Oh, banyak bang. Ya, untuk mengetahui yang benar yang salah. Tuh satu, menambah edukasi dan menambah wawasan. Ya, terus juga melatih komunikasi. Ya, terus mengajak orang berpikir. Banyak manfaatnya. Mengajak orang berhenti menyembah manusia, itu yang paling penting. Nah, itu salah satunya. Siapa yang menyembah Itu yang paling penting. Lo is elfikazef, bukan Adam. Enggak, Tuhan sebenarnya itu enggak bukanlah sebenarnya. manusia. Bang, sebenarnya itu percuma aja bang. Bagi siapa? Konyol aja yang debat agama ini, konyol. Terus kenapa kamu naik? Nggak ada isinya bang. Buktinya Pak, kalau nggak ada isinya, nggak ada penontonnya, kamu nonton nih. Berarti kan ada isinya yang kamu dapat dari situ. Kalau kamu memang nggak ada isinya, kenapa ditonton? Nggak, makanya itu bang, percuma. Yang apologet Kristen, apologet Muslim juga percuma. Kok masih ada sih yang debat tentang agama itu? Ya iyalah, banyak Mana ada? harus. Biar orang-orang berhenti nyembah manusia bang. Itu salah satunya bang Billy. Tujuannya buat apa? Iya, agar mengajak orang menyembah Tuhan yang benar, bukan menyembah manusia. Tuh, masa manusia disembah-sembah kan gitu. Sebenarnya kalau mereka mau menyembah apapun, Cari koin aja, kuliah. galon atau menyembah tabung gas, nggak apa-apa, terserah. Tapi jangan pakai kitab orang Yahudi. Nih. Nah, Ada lo. Itu dalam kitab Matius itu Yesus. Ternyata di dalam kitab Yesaya kita bicara soal Yesus. Itu yang harus diluruskan. Ya mau ini bang ya. Mau sembah tabung gas kah? Mau sembah kayu kah? Kenapa sih kalian repot sih? Karena kitab kami yang dipakai oleh kalian. Itu masalahnya. nah, Kenapa sih? Salah, udah salah terjemahannya disalahin. Orang itu pemahamannya mau sembah disalahin, gitu. kayu, mau sembah kayak gini, Ya, makanya pakai Bang Nana kayak gini. Kau mau nyembah pohon pisang, mau nyembah tiang listrik, mau sembah batu, mau sembah kayu, mau sembah manusia, itu terserah kau. Yang penting jangan pakai kitab Yahudi, jangan nyenggol-nyenggol kitab Islam, pakai nama Tuhan umat Islam. Emang Jangan. Gitu. Mau kau nyembah tiang listrik pun kami masa bodoh gitu. Yang penting jangan pakai kitab Yahudi, jangan pakai Tuhannya umat Islam gitu. Ya namanya. siapa yang nyenggol-nyenggol aja bang? Lah, perjanjian lama tuh kitab siapa tuh? Hah? Perjanjian lama tuh yang kalian pakai tuh di Kristen, kitab siapa itu? Ya pakai kitab Yahudi. Kenapa emang? Nah, pakai kitab Yahudi kan menyembah manusia. Kata Bang Billy apa tadi? Silakan Bang, ultimatum lagi Bang Billy. Lo is elfikazeh uben Adam. Tuhan itu bukanlah manusia sehingga ia bisa berdusta. Karena yang bisa berdusta Abang Yosef ini itu bukan Bang. kucing atau ikan, yang bisa berdusta itu cuma manusia. abang namanya kan Yosef. Orang Kristen kah? Yosef itu bukan nama Kristen, itu nama daripada anaknya Yakov, Yosef. Enggak Orang agama Yahudi abang. bernama Yosef, Abang, banyak. abang agama Kristen kah? Enggak, agama saya Yahudi. Yahudi. Oh, ada agama Yahudi di Indonesia ini ya. Ada dong. Ada. Coba aja Google. Banyak. Yahudi Indonesia. YouTube juga banyak di YouTube. Terus tujuan abang di sini buat apa? Tujuannya meluruskan apa yang kalian salah pahami terhadap kitab kami. Contohnya kejadian 1. Maka roh dalam yang layak tanah air. Ustaz ini Berarti siapa sih pakai naik itulah orang? maksud bahwa Tuhan itu adalah roh, karena ada ayatnya roh alam yang lain. Padahal teksnya itu berbunyi
Feruah Elohim merkhemet alpenihamai, artinya angin yang daripada Tuhan menyapu permukaan air. Itu maksudnya, bukan roh Allah. Salah. Ayo, proteslah kau, pemilik kitab tuh, pemilik kitab Kejadian yang kalian colong tuh. Konyol aja aku lihat. Konyol kenapa naik? Hanya pansos Kenapa saja, diskusi? Bapak Yosef ini kan cuma pansos saja ya kan? Apa? Numpang tengah. Sos. Dari dulu dia terkenal kok. Dari dulu orang udah pada tahu dengan dia. Udah terkenal, ngapain pansos? Udah terkenal. Coba aja petik di YouTube. Di Yahudi udah pada tahu. Udah terkenal ya. Iya, makanya mau Ngapain ngapain pansos lagi? Iya. Kalau terkenal ngapain naik ke room Ustadz Yusuf ini? Walaupun itu sudah dikenal orang banyak, kita tetap harus meluruskan apa yang dibengkokkan. Meluruskan. Iya, jelas. Misalnya Yesaya 53 tentang Yesus. Itu ada terjemahan Asyir, artinya orang kaya. Diterjemahkan oleh kalian dalam artinya ia bersama penjahat-penjahat supaya cocok dengan penyalipan Yesus. Ada penjahat di kanan dan kiri, padahal itu berbunyi Asyir yang artinya orang kaya. Itu banyak sekali teks-teks terjemahan yang salah diterjemahkan sesuai order doktrin. Mazmur 22 ya. Dia menusuk tangan dan kakiku, keari siapapun yadai feraglai. Itu keari itu bukan menusuk tapi seperti singa. Nah, kenapa menusuk tangan dan kaki? Supaya masuk ke dalam penyalipan Yesus. Kenapa sih harus di media sosial gini, Bang? Kenapa nggak harus di media? Kenapa nggak ke pendeta-pendeta gitu aja? Wah sering, sering. Sering. Iya. Kenapa kalau sering itu kenapa harus keluar-keluar di media? Kau mainnya kan, Bang Nana kau kurang jauh mainnya kayaknya. Baru tahu dia. Iya, oleh baru kenal aku semua. Makanya kalau kau bertanya kenapa enggak ke pendeta-pendeta, udah pada kabur pendeta kalian. Mana coba tunjukkan pendeta kalian yang paling terbaik di muka Indonesia ini. Mana siapa? Nggak level lah, Bang. Karena percuma. Ya makanya enggak level dengan kami. Makanya enggak level dengan kami itu pendeta. Enggak berani nongol batang hidungnya. Kelas pendeta Ezra Foru, dia aja nggak tahu Yosua itu adalah nabi, nggak tahu dia. Mana ada Yosua itu nabi? Yosua itu nabi. Itu. Nah, karena debat lintas agama ini, Bang, percuma. kata siapa? Kata saya lah. Kamu kata dia, asumsi dia. Asumsi dia. Emang lu siapa? Kan kayak gitu. Asumsi dia. Tidak ada pengaruhnya kamu. Itu. Tidak ada pengaruhnya. Iya, Siapa ada bilang pengaruhnya? pengaruhnya. Tuh lihat di bawah tuh komen pada kamu tuh, lihat tuh komen-komen kamu tuh. Ya. Jadi netizen itu ialah penentu. Lihat baca tuh. Ya. Malu boy. Ngapain botol? Lu yang botol. Malu-maluin aja kau, Bang. Bang Nana kau malu-maluin aja, malu-maluin Kristen jadinya. Malu-maluin gimana, Bang? Makanya main lah yang jauh baru kau ngomong gitu. Kalau kau kagak tahu lebih baik nanya, bukan ngomong. Aduh. Ngapain lu bahas-bahas terus tentang Kristen itu? Tiap malam. Nah. Kan udah dibilang, kalian mau nyembah pohon pisang, mau nyembah tiang listrik, mau nyembah batu, mau nyembah kayu, mau nyembah sepeda motor, mau nyembah manusia. Kami Islam dan Yahudi itu no problem. Sekali lagi, yang penting jangan pakai kitab Yahudi, ya, jangan pakai Tuhannya umat Islam gitu. Nama Tuhan umat Islam. Terserah kalian, mau kalian nyembah tiang listrik pun kami masa bodoh gitu. Itu urusan kalian. Tapi kalau kalian nyembah tiang listrik, nyembah pohon pisang, nyembah manusia, tapi manusia itu diganti nama Tuhan umat Islam, ya protes lah umat Islam. Kalau saya Yesus adalah Allah.
yang menjelma jadi manusia, mengosongkan dirinya, datang ke muka dunia untuk menebus dosa manusia. Apa coba? Penghinaan itu terhadap agama Islam kalau Yesus dibilang Allah. Apa coba? Masih sakit hati sama Kristen itu bang. Makanya kalau kau mau nyembah manusia, jangan pakai nama Tuhan umat Islam, jangan pakai kitab Yahudi, pakai kitab kau sendiri, Perjanjian Baru sama kitab Paulus, kan gitu. Setahu saya kan, Ustadz. Setahu saya Ustadz itu kan mengajar agama, mengajarkan Muslim dari yang buruk ke jalan yang Iya baik. juga bang, saya udah mengajarkan itu, Anda aja yang gak tahu. Di lain waktu saya ngomong bahas Islam tuh, pertanyaan saya di WhatsApp saya Islam semua yang dibahas. Nggak ada saya bahas Kristen di WhatsApp saya. Orang nanya, Ustadz bagaimana hukumnya ya menikah beda agama? Saya jawab, wala tungkihul musyrikati hatta yu'min. Nggak ada saya bahas Kristen. Nggak ada gitu. Cuma malam aja, ya malam saya mengadakan live streaming ini, diskusi lintas agama. Jadi tidak berfokus dalam agama saya aja, berfokus juga untuk membentengi akidah keluar agama Islam. Sampai kapan bang bahas agama Kristen? Sampai kapan? Sampai saya mati. Udah. Amat sih. Kan kayak gitu ya, sampai saya mati gitu. Itu amat sih. Enggak akan berubah saya sampai saya mati. Kalian mau intervensi apapun kepada saya. Kenapa ada apologet Kristen? Karena kalian juga membahas Islam di dalam STT kalian, STT sekolah. Enggak bang, aku sekolah. nggak setuju. Nah, Apologet Kristen ada juga namanya nggak setuju itu, apa tuh? Islamologi tuh. Makanya Aku ada nggak setuju apologet juga Islam. apologet Kristen itu bang. Ya kalau kau nggak setuju, proteslah ke apologet Kristen, Edis TV, Saifuddin Ibrahim tuh bom-bom. Protes. Protes ke sana, ngapain ke sini protesnya? Protes sama abang tadi. Kenapa? Iya protes ke Edis tuh ya, Edis lagi lab kan nggak katanya, proteslah ke Edis. Dis ngapain kau membicarakan Al-Quran umat Islam, coba gitu protes. Abang juga kenapa sih? Saya nggak setuju ada apologet Kristen, bilang aja sama Edis, berhenti kau ya, buat apa jadi apologet gitu aja, mudah gitu loh. Ustadz juga Berhenti kau Edis karena kau mengatakan penyalipan karya iblis begitu. Hah? Dan Diam dulu abang itu, diam dulu, diam. Aku mau tanya Ustadz ini, kenapa sih bahas Bible terus tiap malam itu? karena di dalam Bible itu ya mencatut nama Tuhan saya. Nama Bible itu Alkitab, Alkitab itu mencatut nama lain Al-Quran saya. Kayak gimana? Alkitab itu nama lain Al-Quran saya. Kenapa dicatut-catut coba? Ustaz, jadi di dalam pemahaman Islam Alkitab itu Al-Quran. Nama lain Al-Quran itu Alkitab Bang Billy. Al-Baqarah ayat 2, zalika Alkitab, Al-Quran ini. Gitu. Oke. Oh, Al-Quran nama lain Alkitab gitu ya? Ya iya. Nama lain Al-Quran itu Alkitab, Al-Furqan, Az-Zikir. Banyak nama lainnya. Salah satunya Alkitab. Dipakai Kristen pula. Alkitab. Kayak gitu. Yang namanya Alkitab itu hanya firman Tuhan. Tidak ada kesaksian, tidak ada penyelidikan. Ini kitab penyelidikan, kitab kesaksian yang kagak jelas dari siapa, terus surat kesana kesini, tafsir mimpi, dinamai Alkitab. Apa? Kan nggak ngerti gitu lah. Ustaz dikatakan kitab apa tuh istilah silsilah menurut pendapat orang, menurut apa? Pandangan orang. Itu ada kan ayatnya begitu. Yang kayak gimana Bang Gili? Di dalam kitab Lukas itu, inilah silsilah Yesus menurut. Ya, Lukas 1-3 dari penyelidikan dan kesaksian. Itu nggak bisa dikategorikan Alkitab, nggak bisa Bang Gili. Karena termasuk catatan orang ya? diambil dari kesaksian gitu. Nggak bisa. Berarti bukan firman Kitab Tuhan. itu Bang Billy berasal dari bahasa Arab. Kosakatanya kataba. Yang bisa diartikan dia mustarok, bisa tulis, bisa buku, tergantung kalimatnya, bisa goresan, bisa ketetapan gitu. Yang namanya Alkitab itu ketetapan dari Tuhan, bukan kesaksian dari orang. Bukan penyelidikan dari orang. Yang namanya Alkitab ketetapan dari Tuhan.
nggak ada penyelidikan, nggak ada kesaksian. Ini tiba-tiba menamai kitabnya Alkitab. Tapi dari penyelidikan, dari kesaksian orang yang kagak jelas siapa orangnya. Ya protes lah umat Islam jadinya. Ya, kalau kau mau nyembah pohon pisang, mau nyembah ikan mujair sekalipun ya, jangan pakai istilah-istilah Islam. Jangan pakai kitab Yahudi. Pakai aja kitab kau dari Yunani. Kenapa? Kita punya tanya, aku mau nanya nih sama Bang Nana, aku belum nanya dari tadi. Bang Nana, ada nggak dalam kitab perjanjian baru berkata berfirmanlah Tuhan, kan kalau dalam bahasa Ibrani, Payomer Hashem YHWH, berfirmanlah YHWH kepada Matius, Markus, Lukas, ada nggak? Kenapa bang? Di dalam kitab kamu perjanjian baru ada nggak berfirmanlah Tuhan kepada Matius, Markus, Lukas, gitu ada nggak? Kalau di dalam Taurat kan berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kepada Elia, kepada Harun, ada berfirmanlah Tuhan. Itu firman Tuhan. Ada nggak dalam perjanjian baru berfirmanlah Tuhan kepada Matius, Markus, Lukas, gitu ada nggak? Diksi begitu Pak, tanya Ustadz yang belajar Alkitab itu. Gimana Pak Ustadz? Ada nggak? Orang nanya kau, ngapain nanya saya? Aneh pula kau ini. Ustadz juga belajar Bible juga. Kau yang ditanya bukan saya. Kau yang ditanya, kau yang jawab. Ngapain tanya saya? Ustadz juga kan belajar Bible, ya kan? Atau Ustadz belajar Bible itu cari kesalahan aja kah? Coba kau tanya, ya kau tanya Bang Billy nanya saya atau nanya kau gitu. Yang jelas Bang Billy nanya kau di kitab Kristen gitu, ngapain nanya saya? Pak Ustadz belajar Bible itu cari kesalahan aja kan? Kenapa ke saya? Jawablah pertanyaan Bang Billy. Bang Billy nanya kau, hormati orang gitu, orang bertanya dijawab. Ngapain kau ke saya? Iya bang, apa tadi pertanyaannya bang? Ada nggak di dalam perjanjian baru berimanlah Tuhan YHWH kan tulisannya, berimanlah YHWH kepada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu ada nggak diksi begitu, berimanlah Tuhan kepada Yohanes gitu. Aduh bang, aku juga gak terlalu paham itu bang. Kurang tahu bang. Oke. Ya. Yaudah, ada lagi. Ya cuma itu aja bang, cuma itu aja. Ya udah, kalau gitu saya gantikan dengan Kristen yang lain yang antri ya. Ya Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Bang. Sama-sama. Ya, shalom. Oke, selamat malam. Malam. Itulah Bang Billy. Kalau ditanya kan mereka nggak tahu tuh. ada aja. Sebuah firman Tuhan itu harus berbunyi berfirmanlah Tuhan. Nah, itu firman Tuhan yang benar. Kalau dia nggak ada berfirmanlah Bapak berfirman kepada Yesus, nggak ada itu Bang. Nggak ada juga. Ada tradisi di Al-Quran berfirman Allah kepada ABCD gitu. Allah berfirman banyak. Contohnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Contohnya ada yang mau disampaikan gimana? Abang? Contohnya Quran surah Al-Maidah ayat 16. Idz qala Allahu ya Isa anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Allah berfirman, menanyakan kepada Nabi Isa, ya Isa, hai Isa, kan kayak gitu. Nah, itu ada kan Allah berfirman, idz qala Allah. Gitu Bang. Oke. Tapi kita tidak bisa menemukan loh berimanlah Tuhan kepada Matius, Markus, Lukas. Mana ada, mana pernah Tuhannya Nabi Musa ya berfirman kepada Paulus, mimpi lah. Mimpi. Bang Robin, Islam ada yang mau disampaikan? Enggak, saya Kristen kok. Kristen ya udah open cam dulu Bang. Ya, pakai salam. Shalom. Silakan dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Ya Bang, silakan dibuka dulu kameranya. Bang Robin, silakan dibuka dulu kameranya. Nah, ya gitu. Silakan Anda mau bertanya sama saya yang Islam atau Bang Billy nih yang Yudaisme, Yahudi. Silakan. Ada dua pilihan. Kita diskusi segitiga nih malam ini. Tadi Pak, karena Bos tak usah belum kenal saya. Ya, saya itu nggak perlu bertanya. Saya Nggak perlu nanya. ya,
Oh, mau ditanya Bang Billy lah tanya ya. Nantang balik beliau. Tanya lah Bang Billy. Tapi dia kan udah terkenal ini di dunia. Tapi bahkan ke Saya tanya ya. Yunani, ke Israel semua ya. Saya itu mempertuhankan yang maha kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Namanya siapa? Kalau nama itu bukan Tuhan bagi saya. Oh, dia memperkenalkan Ya. namanya Anoki Hasan Eloheka Asuratika Merin Israel Bibet Avadim. Lo Yeleha Elohim Akhirim Alpanai. Ulangan 20. Akulah Yahweh Elohim. Jadi dia memperkenalkan diri sebagai Yahweh. Itu Tidak. ada ayatnya. Tidak ada memperkenalkan, itu pengajaran manusia itu. Itu palsu semua. Tidak, ya, ada ayatnya kok. Ada Ada ayatnya di dalam Itu kan ada yang kan Torah. dengan manusia. Mau Yahudi, ada ya. mau Kristen, mau Muslim, itu semua tulisan manusia. Saya nggak percaya. Siapa Ya, pun, bahkan manusia kalau gitu saya nggak percaya. Kristen, yang kau yakini itu Tuhanmu namanya siapa? Saya nggak, kalau punya nama itu bukan Tuhan bagi saya. Iya, berarti namanya siapa? Kan kita nggak tahu, Tuhan kan ada nama. Namanya tidak terukur. Kalau bagi saya Siapa Tuhan nama? itu. Oh, namanya tidak terukur gitu. Iya. Oh, Tidak bisa diukur namanya oleh tidak manusia. terukur. Itu Kalau gitu, Bang Billy saya mau tanya, kalau kau berdoa meminta sama Tuhan, kau panggil apa itu Tuhan? Panggil Tidak terukur. kepada yang maha kuasa yang tidak terukur dengan Yang maha kuasa gitu. Siapa yang maha kuasa? yang tidak terlihat. Yang maha kuasa yang tidak terlihat. Lalu siapa dia? Saya tahu berarti bukan Tuhan. Makanya banyak sekali. Kalau kau nggak tahu mau minta sama siapa? Banyak sekali pelajaran manusia yang keliru, yang sesat. Karena apa dia Kan kayak gitu, yang maha kuasa, yang maha apalagi maha segalanya. Ya, aku meminta kepada kamu, kan kayak gitu. yang benar. Makanya Lah, jangan- lalu kayak gimana? Kalau meminta yang kepada yang tidak terlihat, setan kagak kelihatan, iblis kagak kelihatan. Kalau setan itu, ya, kalau setan itu makanya saya katakan yang maha kuasa yang suci. Ya iya, dia kan juga berkuasa tuh setan. Ya, maha kuasa yang tidak suci. Ada dua. Masa kau minta kayak gini? Saya meminta kepada yang maha kuasa yang suci gitu. Ya siapa? Ya itu yang tidak kelihatan, yang saya tidak kenal. Ya yang kagak kelihatan, iblis pun kagak kelihatan sama. Tidak suci. Nah, terus gimana cara bedainnya? Kau mau minta sama yang kagak kelihatan? Ke kampung, ke rumah, Pak Istesub. Makanya itulah perlunya Tuhan punya namanya sendiri untuk dipanggil hambanya, agar hambanya mudah untuk meminta. Kayak gitu. Tidak memiliki agama. Buatan manusia. Ya Pak Ustaz, semua, mau itu Al-Quran, Alkitab, Yahudi, itu semua buatan manusia. Nggak usah Yesus. dipaksain. Yesus buatan manusia juga berarti. Ya, Iya. yes. Bahaya ini, parah Bang Billy. Iya. Bahaya itu perkataan dunia. Kalau perkataan Iya, berarti itu buatan manusia. pencipta tidak ada yang Yang namanya buat bahaya. Bapak, yang buat Maria emang. Ya, gitu ya. Berat, emang berat. Mempercayai manusia, jangan pernah. Jangan Ya pernah. Pak Dede ini udah sering aku ngobrol sama dia. Oh, Pak Dede. Berarti nggak boleh juga percaya dengan Yesus. Benar. Karena Oh, nggak boleh juga. itu manusia. Aduh. Jangan pernah mempercayai manusia. Ini parah ini Bang Billy, akut ini. Ya. Kenapa kata dia sendiri Pak Yusuf? Pasti bilang Pak parah. Dede ini emang unik. Sementara yang Maha Kuasa tidak pernah mengatakan sekalipun kita parah. Contohnya Adam, parah dia udah jatuh dalam dosa. Tapi nggak pernah dikatakan yang Maha Kuasa parah. Nah, itu perkataan dunia. Apa lumrah. Saya mengerti. Oke? Jadi kalau menurut Pak Pardede ketika dia berbicara itu di dalam hati Pak Pardede itu bukan dari kitab suci ya. Benar, benar. Yang Maha Kuasa sendiri yang berbicara, bukan kitab suci. Aku udah hafal ini pernah ketemu sama aku nih dia. Iya, benar-benar Pak Yusuf. Ini siapa lagi yang naik ini? Silakan. Bener Pak Dede, Pak Dehe enggak ini? Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Ustaz. Oh, asli, iya. Asli Pak Dehe ini. Tapi nggak bisa kebuka kamera Pak Ustaz.
Oh iya, belum banyak ya pengikutnya. Follow dulu Pak Dehe-nya, teman-temannya. Habis itu saya tuh suruh turun, naik lagi nanti. Ya. Oh iya iya Jauh, Pak Bu. Ustadz. Akun baru beliau. Soalnya akun lamanya ke Bennett itu. Ini Iya. Bang Billy saya kenalkan dulu Pak Dehe. Ya dia berasal dari Nias ya kayak gitu. Beliau ini Kristen Protestan. Beliau percaya dengan Yesus, kagak percaya dengan Paulus. Model baru. Beda lagi kan, percaya Yesus, kagak percaya dengan Paulus. Kalau yang di bawah saya ini kagak percaya dengan Yesus, kagak percaya dengan Paulus. Macam mana coba? Apa tanggapan Pak Dehe nih? Coba terhadap nih Pak Robin nih. Ah, apa tanggapan Pak Dehe? Dia nggak percaya dengan Yesus, Pak Robin ini. Padahal Kristen juga dia. Oh, bukan aliran baru ini Pak Ustadz. Aliran baru, iya memang. Entah kalau Pak Dehe kan Protestan gitu. Mungkin aja dia Iya. pro setan kan gitu. Saya juga nggak tahu. Kalau Pak Dehe kan saya tahu Protestan, Kristen Protestan. Tahu lah yang kagak percaya Yesus, kagak percaya Paulus kan kayak di bawah ini nggak percaya dengan manusia. Yesus juga nggak percaya. Ya mungkin percaya dengan yang kagak kelihatan, katanya minta kepada yang kagak kelihatan. Berarti pro setan itu. Percaya. Hah? Setan juga nggak percaya saya. Oh, setan nggak percaya juga. Berat ya. Ayo, tanggapilah. Ya ini. Tanggapin Pak Dehe. Silakan. Waduh, susah Pak juga Dehe. nih Pak Ustadz kalau dia nggak percaya setan, tidak percaya Yesus, tidak percaya Paulus. Lalu? Jadi agak ragu juga saya beliau ini kalau begitu. Iya. Pak Dehe, itu kan pengikutnya udah 1.000 lebih. Pak Dehe coba turun dulu. Habis itu naik kembali bisa nggak open camp? Ya. Oke Pak Ustadz, oke. Tuh kan udah 1.000 lebih tuh pengikutnya tuh. Oke? Oh iya. Makasih ya Ustadz ya. Kita coba. Ya, coba dicoba dulu ya. Atau lab dulu lah Pak Dehe. Bisa lab nggak? Lab sendiri dulu. Bisa nggak open camp gitu? Aku baru turun. Ya. Oke, makasih. Oke. Ya udah. Ini saya bingung juga mau nanggapi. Yesus kagak percaya, Paulus kagak percaya, setan kagak percaya. Nggak, Juma juga nggak bisa nanggapi saya. Juma, Nanda, Ripa. Makanya saya Ribet jadinya kayak gini ya. Lalu apa Pak yang kau percaya? Ya, yang kau percaya sebelum ada langit dan bumi. Apa itu? Ya, yang Maha Kuasa. Itu Tuhan yang benar. Siapa itu? Sementara Kristen-Kristen banyak mempercayai setelah ada langit dan bumi baru ada Tuhan. Susah ini. Kristen Maripat ini teman-teman. Iya, Kristen Maripat ini rupanya. Berat emang. Gimana pula ada Kristen aliran kayak gini? Terus apa yang Anda mau tanyakan Pak? Nggak mau nanya juga. Terus gimana? Saya ganti sama yang lain. Tugas saya hanya membombardir Kristen-Kristen yang ini, yang palsu. Jadi Kristen yang palsu itu yang mempertuhankan manusia. Kristen yang palsu yang menuhankan manusia. Iya. Bingung juga saya ini, ya. Ketika saya naik, Kristen-Kristen malah turun. Makanya kemarin juga diturunkan parah saya akhirnya. Habis nggak ada yang naik Kristen Saya bang, ikutin saya. Asadu. Ya itu nggak bisa. Asadu. Saya kan berkomitmen dengan kendaraan saya. Itu kendaraan. Yaitu masalah dari Kristen. Tadi kan itu kata manusia. Tapi kecuali yang Maha Kuasa itu sendiri mengatakan itu baru saya ikutin. Tapi Yesus kan manusia kan? Iya makanya saya nggak pernah ikutin. Waduh. Susah ini Bang Billy. Orang banyak menyebut Tuhan Yesus. Anda setuju nggak itu? Ya nggak setuju lah. Mana ada pula Tuhan
setelah ada langit dan bumi baru ada. Tuhan abad pertama. Itu yang benar. Ya, sebelum Oh, ada kayak gitu. beserta isinya, beserta ciptaannya, Tuhan sudah ada. Itu Tuhan yang benar. Jadi kalau udah ada dulu langit dan bumi, ada Tuhan, itu Tuhan penyesat. Lah, Yesus turun di abad pertama, udah ada bumi itu. Bukan Tuhan berarti dia. Kalau setelah ada bumi itu Tuhan penyesat. Oh, Tuhan penyesat Yesus itu. Ya. Tuhan yang sebenarnya Tuhan penyesat itu Yesus. Ya. Berat. ada langit dan bumi, ada Tuhan, itu Tuhan yang nggak benar. Gitu. Untung dia nggak setengah Edis. Kalau setengah Edis abis nih dia. Enggak. Terus terus saya mau tanya, Pak Robin. Diturunkan. Rudisi. Pak Robin, kalau gitu Anda cara ibadahnya kayak gimana? Ya ini sendirinya gitu, nggak ada tanpa aturan manusia. Saya sendiri kepada Maha Pencipta. Gitu. Nggak ke gereja juga? Enggak, karena tubuh saya lah bangunan atau kalau dimaksud dalam dunia itu tubuh saya sebenarnya. Karena tubuh saya yang dibangun oleh Maha Pencipta, bukan dibangun oleh manusia. Gitu. Bangunan kan dibangun oleh manusia. Ngapain pula? Kristen Maripat ada juga rupanya Kristen Maripat ya. Ya, berat ini teman-teman, baru ketemu saya orang kayak gini malam ini. Ini aneh juga rupanya Pak Robin ini. Banyak manusia aneh sekarang saya temui loh. Andai ada yang nggak ada Bang Billy, Pak Robin, saya jadikan Anda narasumber malam ini loh. Iya serius. Besok mau nggak, Pak Robin, besok mau nggak jadi narasumber saya? Boleh, siap. Besok ya. Iya. Awas ya, kagak tepat janji. Malam ini Bang Billy dulu, ya, oke? Nggak apa-apa. Saya udah follow saya, nanti saya undang ya. Saya DM nanti. Saya mau live, naik kata saya, oke? Baru turun dari roomnya Nandar barusan, jadi capek. Oh, capek. Ya udah kalau gitu. Nyimak dulu lah Pak Robin. Besok kita siap. beraksi di room saya ya, oke? Nanti kita bombardir semua. Ya bombardir Kristen semuanya ya. Besok nanti jadi narasumber saya di sini. Oke ya, Pak ya. Oke, selamat malam, Pak. Macam-macam kan Bang Billy, aneh-aneh. Ada yang percaya ada percaya Yesus, ada yang kagak. Ada yang percaya Yesus, kagak percaya Paulus. Ada yang percaya kedua-duanya. Terus ada juga yang tidak percaya Paulus dengan Yesus. Kayak tadi, sampai setan pun kagak percaya katanya dia. Ditanya siapa? Kristen. Kalau ini Kristennya nyembah manusia, katanya itu bukan Kristen itu. Malah makin bingung kita. Banyak kali gitu sektenya gitu loh. Sakit kepala saya lihatnya. Aduh. Ya besok ya. Nggak apa-apa Bang Billy aja dulu malam ini. Ya. Besok lah dia. Kan sekarang ada Kristen yang berpendapat kayak misalnya yang Edis tuh pendapat baru tuh. Itu gara-gara kamu, itu gara-garanya sebenarnya. Lah kan saya nggak bisa juga disalahkan Bang. Saya nanya kan kayak gitu. Des, betul nggak menurut Yohanes 13 nomor 2 penyalipan itu adalah rencana iblis? Dia jawab apa ya Desnya? Iya, betul, sepakat aku samamu. Penyalipan itu rencana iblis katanya. Betul. Udah, kalau sepakat saya nggak mau debat dah. Ya udah kita tutup kan gitu. Iya. Tadi Pak Pardede itu kalau dia terkenal seperti Edis pasti habis juga sama Kristen lainnya, kan diserbu. Iya. Pak Robin tadi ya. Pak Bom gitu misalnya. Siapa? Laksamana. Halo Laksamana. Halo, assalamualaikum. Muslim, Ustaz Muslim. Oh Muslim, aduh ada yang mau disampaikan Bang? Kita cari yang Kristen nih. Iya. Ya, pengen nanya aja. Kasih salam sama Ustaz. Salam kenal. Salam kenal Bang. Kalau mau silaturahim nanti ke WhatsApp saya Bang ya. Iya. Perasaan itu yang di atas Pak Yusuf itu
gimana? Maksudnya bukan Muslim lah, tapi saya nampak kemarin itu kayaknya sering lihat wajah saya pikir Muslim nih. Yang mana? Yahudi, Pak. Nih. Oh Yahudi ya? Bang Billy nih. Iya iya. Oh, Bang Billy Yahudi. Kenal lama sama saya beliau. Udah sejak zaman bahula. Sering lihat pula kayaknya di sosial media, tapi saya pikir Muslim. Sebelum ada Tok Bang Billy udah kenal sama saya. Kenal juga dia dengan Edis. Sudah pemain lama beliau. Oke, Ustaz. Sehat-sehat selalu lah semua ya. Ya. Oke, makasih ya Bang ya dukungannya ya. Oh. Waalaikumsalam. Dari Medan juga itu nih, dari Medan. Ya, salam kenal dari Medan. Saya dari Kalimantan Selatan. Oke. Bingung saya Bang Billy. Ya, banyak Kristen yang apa ya? Aneh gitu pahamnya. Pahamnya itu aneh. Banyak saya jadikan narasumber udah. Iya. Jadi perkembangan sekte-sekte yang baru-baru dengan paham dan tafsiran baru membentuk sebuah pemahaman jadi sekte itu memang belakangan muncul banyak. Kopinya masih ada nggak? Iya, betul. Halo, selamat malam. Iya. Selamat malam. Inilah, saya heran Bang Willy. Orang minta naik, tapi naik diem dia gitu. Nggak ngerti saya. Mungkin belum pakai baju kali dia. Saya naikin Charles Hasibuan nih gilirannya. Di Indo ada Yahudi juga ya. Ya ada lah. Masa nggak ada? Indo bebas beragama. Halo, selamat malam. Malam, Ya Bang, Islam Kristen Bang. Kristen. Silakan dibuka dulu Bang kameranya. Harus. Oke, Bang. Di sini saya ditemani abang saya Bang Billy nih. Beliau seorang Yudaisme atau Yahudi yang kita kenal gitu ya. Saya Islam. Nah, Anda Kristen. Jadi kita diskusinya segitiga nih. Anda mau nanya ke Bang Billy atau nanya kepada saya, silakan. Nanya apa ini, Bang? Kalau abang nggak ada pertanyaan, saya boleh tanya abang nggak? Boleh, boleh, boleh. Oh, baik. Kita senam otak dulu ya. Pertanyaannya kayak gini. Bang, menurut Kristen manusia itu ciptaan? Menurut paham Kristen apakah manusia itu ciptaan? Kok kecil Bang suara ente Bang? Ya, halo. Ya, menurut Kristen apakah manusia itu ciptaan? Ciptaan. Ciptaan, baik. Pertanyaan yang kedua, ya, apakah Yesus itu manusia? Dari menurut? Saya cuma nanya, apakah Yesus itu manusia? Oh, menurut saya yang saya baca sampai saat ini manusia. Manusia, baik. Manusia adalah ciptaan, Yesus itu manusia. Pertanyaan ketiga, berarti Yesus yang manusia adalah ciptaan, betul? Ya, Yesus Ya. ciptaan. Betul, baik. Yang keempat pertanyaannya, berarti sekarang Kristen menyembah ciptaan, betul? Kristen Menyembah ciptaan. Itu nanya apa cuman ini? Nanya kan? Pertanyaan terakhir ini, pertanyaan keempat. Menurut gimana tadi? Ulang coba, maaf Pak. Kata abang, manusia adalah ciptaan. Pertanyaan dua, Yesus apakah manusia? Yesus manusia, kata Anda. Yang ketiga, pertanyaan saya, berarti Yesus yang manusia adalah ciptaan? Betul, kata Anda. Ya, berarti yang keempat, Kristen menyembah ciptaan. Betul? Ya tergantung Kristennya lah Pak. Nah, macet. Tinggal dijawab aja kan, iya atau tidak kan gitu jawabannya. Kok malah tergantung Kristennya? Kalau saya, menurut saya menyembah ya Tuhan saya gitu loh.
Tuhan Anda. Iya. Tuhan berarti bukan ciptaan. Ya Tuhan itu mana bisa diciptakan? Dia mulanya. Berarti bukan Yesus Tuhan Anda. Nah, versinya Yesus itu datang ke dunia ini, di bumi ini manusia. Manusia ciptaan kan? Ciptaan, dia dilahirkan sama manusia. Iya, Yesus tadi kan adalah ciptaan. Sekarang saya mau tanya, Kristen kan menyembah Yesus, betul? Kristen menyembah Yesus. Ya. Ya. Berarti Kristen menyembah ciptaan. Nah, pahamnya nggak di situ. Dia Nah, kan beda. Kayak gimana? Pahamnya bukan di situ. Ulangi. Ulang nih pertama nih. Kalau salah bilang salah gitu. Kalau aja betul ya bilang betul. Ya. Saya ulangi dari pertama. soalnya Pak, ya kan. Kadang-kadang Kristen itu ditanya seperti itu, masa manusia ini disembah nih, kan gitu. Sementara pemahamannya berbeda. Seperti itu. Ya udah, saya ulang dari awal nih Bang ya. Jawab yang jujur. Apakah manusia di dalam kekristenan adalah ciptaan? Apakah manusia di dalam kekristenan adalah ciptaan? Maaf dulu ya Pak, ciptaan ini seperti apa? Iya, ciptaan kan ada yang menciptakan. Ciptaan itu kan makhluk gitu. Oke? Kalau menciptakan itu hanya yang Tuhan kita yang tahu. Tapi kalau ya, yang saya tanya bukan itu. Yang saya tanya manusia. Manusia dalam Kristen, apakah dia ciptaan? Dilahirkan. Ya tahu. Yang dilahirkan itu diciptakan atau bukan? Nah, itulah pemahamannya, dilahirkan sama diciptakan sama apa tidak? Jadi waktu dia di dalam rahim tuh tidak diciptakan gitu? Oh, berarti dilahirkan sama diciptakan sama tuh? Ya iya kan, proses dilahirkan tuh proses. Yang namanya manusia kan diciptakan dalam rahim kan gitu. Berarti itu cuma proses dilahirkan itu. Oke? Nah, apa? Manusia ciptaan atau bukan? Ciptaan lah. Ciptaan, baik. Pertanyaan kedua nih, perhatikan. Yesus adalah manusia, betul? Ya, betul. Betul, Yesus manusia. Pertanyaan yang ketiga. Yesus yang manusia tadi adalah ciptaan, betul? Ya, diciptakan si Maria. Iya, baik. Oke, dilahirkan, diciptakan, baik. Yang keempat pertanyaannya, berarti sekarang Kristen menyembah ciptaan, betul? Kristen menyembah ciptaan? Oh, enggak. Ke situ. Kok enggak? Kata Anda mengatakan sama saya manusia ciptaan, Yesus manusia. Yesus itu ciptaan. Saya tanya, Kristen menyembah Yesus berarti menyembah ciptaan? Enggak katanya. Kalau kita sembah Yesus, ya betul. Cuman pemahamannya berbeda. Makanya Yesus tadi manusia, betul? Gini Pak Ustadz, Bapak itu kan tanyanya satu sisi nih. Karena ada dari satu pertanyaan bisa bercabang-cabang jawaban. Saya nggak bercabang-cabang, pilihan ganda aja saya, iya atau tidak, kan gitu. Oke. Tanya dong Ustadz, tanya. Gimana? Kalau manusia adalah ciptaan, Ustadz tanya dong, kalau manusia adalah ciptaan, yang menciptakan siapa? Gitu. Menciptakan manusia. Itu paham ke doktrin nanti Bang. Yang saya tanya ini senam otak aja sebenarnya gitu. Mau jujur atau tidak, kan ngetes kejujuran juga kayak gitu. Ya betul nggak? Karena Yesus ciptaan, Kristen yang menyembah Yesus berarti telah menyembah ciptaan, betul? Kristen menyembah ciptaan. Ya iya, Yesus kan ciptaan kata Anda tadi. Ya, dia ciptaan berarti dilahirkan. Iya, nah kalau dia ciptaan berarti Kristen menyembah Yesus yang ciptaan, betul?
bukan yang ciptaan. Makanya versinya berbeda. Berat. Jeduk kepala Bang Billy udah. Kayak gimana Bang Billy? Padahal saya cuma senam otak loh ya. Kayak gimana ini? Bang Billy dah yang tanya dah, Bang Billy dah yang tanya dah, sakit kepala saya. Saya cuma nanya yang kayak gitu loh, tidak melalui kitab. Udah nggak mau jujur gitu, maunya bohong gitu. Kayak gimana? Sulit kali dia jawab. Harusnya bisa Bang, jawabnya gini. Dia itu manusia di dalam wujudnya saat dia ke dunia ini menjadi manusia, begitu jawabnya Bang. Manusiaannya itu yang diciptakan. Ya, si Yesus ini diciptakan sebagai manusia. Yang diciptakan siapa? Diciptakan Yesus. Yang ciptakan sama dengan dilahirkan kan? Iya, yang menciptakan Yesus siapa? Dia dilahirkan sama Bunda Maria. Berarti yang menciptakan Bunda Maria? Siapa bapaknya sama mamanya? Lupa, nggak tahu aku, lupa aku. Cuman yang diciptakan Yesusnya, dia bukan diciptakan karena perkawinan. Yang saya tahu itu dia memang dari Roh Kudus gitulah. Dari Roh Kudus. Dia jadi manusia, ya kan? Manusia. Nah, yang pertanyaan Ustaz tadi, berarti Kristen sekarang menyembah anak manusia, betul nggak? Menyembah anak manusia. Kalau dari segi pemahaman dari manusia. Iya, berarti betul kan nyembah manusia gitu. Dari sekarang gini, dia itu manusianya datang ke yang diciptakannya itu siapa yang ciptakan Yesusnya coba? Kan tua. Iya makanya yang ditanya Bang Billy siapa yang ciptakan Yesus? Iya, siapa yang ciptain Yesus tuh? Itu yang ditanya Bang Billy. Kau ini muter-muter. Datang itulah Tuhan kita ini kan tidak tahu kita wujudnya seperti apa. Sudah. Nah, Tuhan kita tidak tahu entah wujudnya entah kayak mana tahu kita. Cuman karena kita ini ciptaan yang paling mewah, ciptaan yang paling wah gitulah kan. Dia datang sebagai manusia. Itulah melalui yang bernama Yesus Kristus. Yang saya tahu. Tapi kalau Kristen jadi itu kan Kristen ini global nih kalau Kristen. Yang Pak Ustadz tanya nih kan saya nih. Itu. Ya, berarti Kristen menyembah anak manusia, betul? Kalau Kristen, Pak Ustadz, itu udah global. Siapa yang beragama Kristen berarti pertanyaan Pak Ustadz itu kan sama semua yang Kristen. Ini yang Pak Ustadz tadi kan sama saya. Memangnya Kristen beda-beda penyembahannya gitu? Penyembahan kalau cara-cara beribadahnya beda-beda, beda orangnya beda cara kayak mana bilangnya, cara membujuknya, cara kayak mana namanya dia Tuhan. Sedangkan sama orang tua kita aja kita membujuk orang tua terus kan berbeda-beda nih. Terus yang disembah beda atau kagak? Ya tetap satu lah Tuhan. Ya berarti anak manusia tadi kan yang disembah. Nah, anak manusia itu dia datang sebagai wujud manusia. Iya tahu, makanya nyembah anak manusia kan. Bodrek juga lama-lama ini habis satu keping gitu ya. Bang Billy tanya sakit kepala saya Bang, serius Bang Billy tanya. Ya jadi alam bawah sadar kamu ketika berbicara tadi pelepasan ya, bahwa yang menciptakan Yesus itu adalah Tuhan. Itu kamu bilang begitu. Memang itu betul. Yang menciptakan Yesus adalah Tuhan. Tadi Anda keceplosan ngomong gitu. Itu alam bawah sadar Anda yang berbicara dengan jujur bahwa Yesus itu ada yang menciptakan, yaitu Tuhan yang tadi Anda katakan. Walaupun itu keceplosannya. Nah, pertanyaan tadi Ustadz, jadi umat Kristen itu menyembah anak manusia, menyembah manusia betul? Iya betul di dalam menurut Kristen ya, di dalam hakikatnya sebagai manusia di bumi ini. Betul. Gitu. Betul nggak? Kayak mana ya dibilangnya Pak Ustadz? Kayak gimana bingung sendiri menjelaskan macam mana?
Masa kau yang Kristen kau sendiri yang bingung ngejelasin kayak gimana kau ini? Masalah penjelasannya, masalah penjelasannya memang saya kurang paham cara menjelasinnya tuh kan. Cuman cara-cara apanya saya udah mengerti gitu loh. Cuman payah menjelaskannya gitu. Kalau secara fisiknya yang saya tahu, kan maksudnya kan dia datang ke dunia ini, datang ke Bukan begitu pula. Kayak gimana, Bang? Manusia hanya yang diciptakan itu hanya Adam dan Hawa. Iya, Adam dan Hawa, terus? Setelah Adam dan Hawa, itu tidak ada manusia lagi yang diciptakan, hanya Oh, berarti dilahirkan. berarti manusia bukan diciptakan. Ngomong di awal tadi saya nanya, apakah manusia ciptaan? Bilang aja bukan kalau kayak gitu. Macam mana pula kau ini? Tadi kan di awal saya nanya, apakah manusia ciptaan? Ciptaan kata Anda. Kalau bukan ya bukan, bilang bukan. Tadi kan kutanya sama Pak Ustadz, sama nggak diciptakan sama dilahirkan? Aku pun kurang paham kalau masalah situ. Yang ku tahu Sakit kepala, ruwet. Jadi Kristen ini ruwet, Bang. kalau nggak ruwet kali lah. Bang Billy mau nanya lagi nggak? Ya. Atau Bang Charles mau nanya? Gitu. Silahkan. Aku tanya. Charles, Yang saya tanya, Tuhan, boleh nih Pak Ustadz, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. aku dulu nanya deh, aku dulu ya. Oh boleh Pak. Oke. Charles, Tuhan Yesus Pak. itu orang mana? Orang Nazaret. Orang Yahudi? Dia suku Yahudi, bukan kayak mana bilangnya? Kayak aku nih orang Medan nih. Tapi Ya suku berarti Tuhan Yesus sukunya dari Yehuda, betul? Ya Yehuda itu Oh. dia dilahirkan gitu. Oke, sekarang kita tanya Pak Ustadz. Ustadz, Allah itu apakah orang Arab? Bukan. Bukan. Berarti yang Tuhannya adalah orang siapa? Kristen. Kan orang Nazaret, orang kan gitu. Kalau saya ditanyakan apakah Allah itu orang, bukan. Nah, kalau Yesus adalah orang Nazaret, berarti yang nyembah orang ya Kristen. Gini, kalau Allah itu sama kami kan Allah itu tidak tahu kita wujudnya kan. Makanya Bapak Yahudi ini bilang Allah itu nggak orang Arab. Memang betul, mana tahu wujudnya, kita nggak tahu, kok bisa tahu kita sukunya mana, orang Ya, mana. karena dia bukan orang. Cuman kan logika kita manusia, bagaimana caranya kita supaya lebih mengerti tentang dia gitu. Dia datang ke dunia ini melalui manusia. Gitu. Cuman pemahamannya kurang mengerti saya menjelaskannya. Baik, Bang. Iya, ente aja bingung mau jelasan. Gini. Saya kasih senam otak yang kedua nih ya, sama Bang Charles ya. Bang Charles, ente kan manusia, saya manusia, betul? Ya, Kalau kita makan nasi, itu wajar nggak? Pantas nggak Wajar. manusia makan nasi? wajar. Wajar. Kalau manusia makan tai, kotoran, Ya, pantas nggak? sejauh saya tahu tidak pantas. Tidak pantas. Padahal kan bisa aja tuh manusia, ya bisa aja manusia kalau mau makan tai bisa, tapi tidak pantas kan gitu. Iya. Iya, baik. Nah, kita ini manusia ciptaan, Bang Charles. Ada yang tidak pantas bagi diri kita, bagi ciptaan manusia ini. Berarti begitu juga Tuhan. Ada yang tidak pantas bagi Tuhan. Kagak pantas Tuhan itu jadi manusia. Kagak pantas Tuhan itu di rahim manusia. Kagak pantas Tuhan itu dilahirkan manusia. Kagak pantas Tuhan itu disusui manusia. Kagak pantas Tuhan itu diseret manusia. Kagak pantas Tuhan itu ditombak manusia. Kagak pantas pula Tuhan itu digantung manusia. Kagak pantas pula Tuhan itu mati. Kayak gitu. Kalau dalam Islam, Allahus Somad,
Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Gitu. Jadi kalau ada ya makhluknya menggantung Tuhannya, itu pasti bukan Tuhan gitu. Ada yang tidak pantas bagi Tuhan. Nah tuh, senam akal yang kedua tuh. Masuk akal? Masuk akal. Masuk akal, mau pilih ya. Tanyalah. Iya, silakan tanya. Siapa yang tanya saya? Iya, abang kan mau nanya tadi katanya. Go ahead. Oh. Ini mau tanya sedikit aja, kalau dari Maplen ya, Pak Ustadz ya. Kalau Enggak kita apa-apa. kalau Tuhan Yesus Silakan. sama masih sama nggak tuh? Apa? Tuhan Yesus sama Isa Al-Masih sama nggak? Gini bang, kalau kita melihat tanpa melihat dari dua agama ya, dua agama Islam atau Kristen, kita lihat dari sejarah manusia sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini kita hidup, yang dilahirkan tanpa orang tua laki-laki hanya sekali kejadiannya. Maka di luar pandangan agama pasti orang yang sama, gitu. Pasti orang yang sama di luar pandangan agama. Lalu kalau kita sesuai dengan pandangan agama, baik Islam atau Kristen, apakah orang ini adalah orang yang sama? Orang ini adalah orang yang sama, ya bang ya. Sesuai jawaban saya nih, orang ini adalah orang yang sama, oknum yang sama, ya, entitas yang sama, tapi diceritakan dengan dua versi agama yang berbeda ceritanya. Gitu. Nah, yang dari kedua agama ini pasti salah satunya ada yang salah nanti. Gak mungkin gak mungkin benar dua-duanya. Gitu. Ya, betul. Ya kan? Di tempat Anda Yesus disalib. Di tempat saya Yesus tidak disalib. Oke? Sekarang saya mau tanya satu hal bang sama abang. Mana bekas tiang salibnya Yesus? Tiang salib bekas. Bekas tiang salibnya Yesus? Ustaz. Gak ada. Gak ada. Baik. Baik, kalau gitu saya tanya lagi. Mana jubah-jubah Yesus yang dibagi? Jubahnya. Waktu diambil tentara Romawi, waktu dia dinaikkan ke tiang salib, jubahnya dicabut tuh. Mana jubahnya tuh? Pakaiannya lah ya kan? Pakaiannya. Ya nggak tahu lah Pak Ustaz. Ya udah berapa Nggak ada juga. Lalu kayak gimana kita mau membenarkan terjadi penyalipan? Semua kagak ada buktinya. Macam mana? kuburannya ada Ustaz. Apanya? Kuburannya kan ada. Kuburannya, yakin itu adalah kuburan Yesus? Kan orangnya nggak ada. Ya udah nggak ada lagi lah Pak Ustaz. Kan udah ribuan Ya iya. tahun yang lalu. Makanya Fir'aun aja lebih tua daripada Yesus, ada masih Fir'aun. Kenapa? Masih ada tuh kelihatan Fir'aun jasadnya, muminya. Masa Yesus yang lebih muda aja kagak ada? Apalagi Tuhan kan katanya. Ayo bang. Oh jadi bajak laut nih saya. Ngeri kan pertanyaannya. Kayak gimana? Tapi jawaban Pak Ustadz mantap. Itu yang tadi yang saya tanya dari Tuhan tuh sama Tuhan Yesus Kristus sama Isa Al-Masih sama apa enggak? Cuman penyampaiannya aja orang yang berbeda-beda itu udah mantap. Pas. Gini bang ya, dari antara dua ini pasti ada yang salah ya, antara Islam atau Kristen kan gitu. Kalau kita lihat, kita tinjau dari peninggalan nggak ada Kristen. Terus penulis kitabnya itu nggak ada juga yang langsung lihat tiang salibnya Yesus. Karena pada saat itu ya penangkapan oleh tentara Romawi, murid-murid Yesus itu kabur semua gitu. Jadi pencatat kitab Anda itu tidak ada yang melihat gitu.
tiang salibnya Yesus tidak ada yang melihat dengan biji matanya sendiri. Tapi penulis kitab Anda itu bertanya dari kata si A, si B, si C. Gitu. Contoh kayak gini Bang, ya. Saya punya anak. Ya. Saya punya anak. Saya utus anak saya dari Kalimantan ke Jakarta. Oke? Sewaktu anak saya di Jakarta, banyak orang menuliskan tentang kehidupan anak saya. Tetangganya, orang seberang rumah kan menuliskan anak Yusuf sedang kuliah, anak Yusuf sedang ini, kan gitu. Dituliskan oleh orang Jakarta. Lalu tiba-tiba ya anak saya telepon saya yang di Kalimantan. Pak, saya di sini diancam orang, mau dibunuh. Tolong jemput saya. Lalu saya jemputlah anak saya ini pakai jet pribadi ke Jakarta. Gak ada yang tahu tuh orang Jakarta. Habis itu saya jemput, saya letakkan dia di rumah saya di Kalimantan. Orangnya sedang tidur. Tiba-tiba ada tulisan orang Jakarta, anak Yusuf mati dibunuh. Kata saya, anak saya saya bantah dari Kalimantan. Anak saya enggak mati dibunuh. Anak saya sedang di rumah tidur. Kira-kira Anda percaya omongan saya yang menjemput anak saya, atau Anda percaya dengan orang Jakarta yang tidak melihat kejadiannya anak saya mati? Hanya tulisannya nggak percaya lah, hanya tulisan. Nah, Ya kayak gitulah. Ya pasti kayak gitu. Ini ya, apakah Yesus disalib atau tidak? Ya jelas kita mengikuti ya bahwa yang mengutus Yesus mengkonfirmasi dia lebih masuk akal pengetahuan dari Tuhan yang mengutus Yesus bahwa Yesus tidak disalib daripada tulisan yang tidak jelas gitu. Kan gitu. Tuh Bang logikanya, lebih percaya, Anda pasti lebih percaya kepada saya karena saya yang jemput dia ke Jakarta dan anak saya sedang di rumah gitu. Tiba-tiba setelah anak saya di rumah, orang Jakarta menuliskan anak Yusuf mati dibunuh. Karena udah nggak ada lagi di rumah. Mengetahui tulisan itu, saya bantah itu tulisan. Nggak, anak saya jemput. Dia saya ambil dan sedang tidur di rumah, kata saya. Nggak mati dia. Dia nggak dibunuh di Jakarta, tapi saya jemput. Orang Jakarta menuliskan anak Yusuf mati dibunuh. Anda percaya mana? Tulisan orang Jakarta yang kagak lihat atau percaya kepada saya yang menjemput langsung anak saya? Yang mengalami, percaya sama yang mengalami. Pasti. Pasti Anda lebih percaya kepada saya daripada orang Jakarta yang menuliskan anak saya yang mereka tidak lihat kejadiannya. Begitu pula tentang salib ini. Lebih percaya Tuhan yang mengangkat daripada yang mengatakan Yesus tersalib. Gitu. Mudah kan Bang? Jadi yang salah cuma salah satunya pasti ada yang salah kata saya. Berarti betul yang mana? Betul Al-Qur'an. Wa idz qala in wa qulihim inna qatalna al-masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Terus kemana dia? Barafa'ahu Allahu ilai. Dia diangkat ke hadirat Allah. Beres gitu. Dia nggak mati. Nggak perlu dibantah lagi. Dah. Ada pertanyaan Bang. Tapi saya mau tanya sama Bang Billy. Menurut Bang Billy, pandangannya terhadap Yesus kayak gimana? Kalau dari Yahudi? oke, jadi ada 3 pandangan. Jadi kisah namanya kalau di dalam Talmud ada namanya Yeshua Hanotsri namanya. Ya, Yeshua Hanotsri. Nah, dia adalah murid daripada Rabbi Yehoshua ben Perakia. Jadi dia punya rabi juga. Nah, tapi dia ini Yeshua Hanotsri ini
dia murid yang nakal, jadi bidat dia. Akhirnya dia mempraktekkan ilmu sihir dan dia dijatuhi hukuman oleh pengadilan Torah yang namanya Sanhedrin. Dan dia dirajam karena ketahuan dia dirajam. Setelah rajam mayatnya digantung di atas pohon. Ya, persis itu narasi ini sama lagi dengan kisah para rasul. Bahwa Yesus itu tidak disalib tapi digantung di atas pohon. Ya, itu ada juga tuh ya. Bahasa Inggrisnya tree, Bang. Tree. Pohonnya, tree. Hang on a tree, digantung di atas pohon. Jadi di dalam dunia kekristenan pun apakah itu disalib atau digantung di pohon itu masih ada pendapatnya masih kurang fix gitu. Ada yang bilang digantung di pohon, ada yang dibilang disalib. Nah, ada lagi yang beda, salibnya ada yang begini, ada yang begini salibnya. Tapi kalau salibnya begini nggak mungkin tangan ini bisa menopang tubuh yang berat ini, nggak mungkin, pasti robek. Nah, makanya orang-orang Yehova itu salibnya begini, dia jantungnya begini, diikat tangannya ke atas gitu. Gitu toh. Itu ya. Tapi percaya nggak Bang Billy kalau di Yahudi itu Yesus yang namanya Yesus itu disalib? Kalau nggak disalib, dia digantung di atas pohon, dirajam dulu, dirajam. Jadi kepercayaan dari Yahudi digantung di atas pohon, bukan disalib? Bukan, dirajam dulu. Setelah dirajam. Iya. Karena dia kan ini kalau bisa dilihat di dalam Talmud, bisa dicari itu. Nah, tapi apakah Yesus ini adalah Yeshua yang sama dengan Perjanjian Baru, itu yang perlu dipelajari lagi. Kaji, ada beberapa menyatakan itu tidak sama karena Perjanjian Baru, Perjanjian Baru muridnya 12. Tapi kalau Yeshua yang ada di dalam Talmud muridnya cuma 5 gitu. Tapi yang pasti dia punya guru. Dia punya guru, punya rabinya namanya Yehoshua ben Perak ya, tapi dia murid yang bandel. Akhirnya dia dikeluarin dari Yeshiva, tempat belajar Torah gitu. Berarti betul. Bang Billy, berarti betul Yesus itu sekolah, kata Esra Soru. Masa? Iya. Berarti masuk akal kalau dia sekolah. Berarti kata pendeta Esra Soru, Yesus itu sekolah. Sampai kelas berapa? Katanya sampai Midras. Midras berarti udah akhir itu. Iya, kayak kalau di Indonesia kayak sekolah teologi, kata Esra Soru. Menarik juga Yesus sekolah ya, bukan sekolah. Kalau Bang Billy nggak percaya nih, saya kasih tahu nih videonya. Coba. Yesus sekolah, kata Esra Soru. Nih. Sabar. Tahu kisah Yesus itu di Perjanjian Baru? Kisah Nicholas Notovix. Seorang namanya Nicholas Notovix itu membuat buku The Life of Saint Isa. Juga ini dunia ini tidak dapat memuat suatu kitab yang harus ditulis itu. Terus Yohanes 20 ayat 30 31. Memang masih banyak tanda lain dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak ini sudah dalam kitab ini. Bentar ya Bang ya. Bisa dipertanggungjawabkan itu Pak. Maksudnya memang pandangan Anan Krishna bahwa Yesus itu pergi ke India untuk belajar hidup Buddha di sana. Ini tanggapan saya. Mengapa Alkitab diam? Alkitab diam ini karena perhatikan Yohanes 2 24-25. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya itu, dan dia telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksian itu benar. Masih banyak hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Ya, tapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya memperoleh hidup. Langsung aja ya. Mengapa itu tidak dicatat? Itu jelas. Dia tetap tinggal di Nazaret. Ya, dia tetap tinggal di Nazaret. Pertama lihat Lukas 2:40. Anak itu bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Dia pulang bersama-sama ke Nazaret dan dia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar. Jadi dari sini secara implisit Yesus besar di Nazaret.
sebagai Yesus dari Nazaret. Dikit lagi. Yesus orang Nazaret itu. Yesus orang Nazaret. Yesus orang Nazaret. Pasti karena dia memang besar di Nazaret. Perhatikan Lukas 4:16. Dia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat masuk rumah ibadah. Berarti Yesus memang besar di Nazaret. Dia pertama sekolah. Nah, nih. Sekolah Yahudi di Nazaret. Dan biasa pada hari Sabat ke rumah ibadat, sinagog. Berarti memang Yesus tidak pergi kemana-mana. Dia bikin apa saja kalau begitu di Nazaret. Menurut saya dua hal. Pertama sekolah. Sekolah. SD, SMP, SMA. Dia bersekolah. Pertama, dia sekolah Mikra namanya. Nah, mikirlah tuh Yesus. Sampai 10 tahun. Itu belajar Taurat. Di tempat namanya Bet Hasebet. Sekolah mikra Yesusnya. SD. Habis itu masuk Misna. Oh, sekolah Misna Yesus. 12. Habis itu masuk Talmud. Oh, Talmud. Usia 12-19. Ini semacam SMA. Habis itu, untuk melanjutkan sekolah teologi, mereka masuk yang namanya Midras. Gitu Bang Billy. Jadi Yesus tuh sekolah Midras kita gitu. Dia sama. Gurunya paling Paulus itu, karena Paulus itu kan dosen dari Tiranus dia. Menurut Bang Charles kayak gimana, Bang? Ya menurut saya kalau ada bukti-bukti sejarahnya ya mungkin saya percaya. Masa coba Anda pikir masa yang namanya Tuhan sekolah, Bang? Balik lagi pemahamannya bukan seperti itu. Kayak gimana? Masa Tuhan itu kan Maha tahu toh? Ya. Lalu kenapa dia sekolah? Dia mengikuti manusia kayak mana manusia biasa itu ya kayak gitu. Dia dari nol, dari dilahirkan itu memang nol. Kan gitu. Jangan-jangan ijazah palsu pula, lulus atau kagak kan saya nggak tahu juga itu. Kalaunya sekolah Bang, mana ijazahnya? Jangan-jangan kagak lulus tuh, nggak ada ijazahnya. Di museum mana ijazah Yesus? Terus dia sekolahnya ijazahnya itu asli atau tidak? Berapa jajannya? Siapa gurunya? Di mana sekolahnya? Apa nama sekolahnya? Pernah bolos atau tidak? Kan kacau gitu kalau dia dikatakan bahwa dia sekolah itu Yesus, maka akan banyak pertanyaan-pertanyaan aneh gitu jadinya. Itulah apa tanggapan Bang Billy itu? Sekolah dia Bang Billy. Benar. Tadi udah ada pernyataan dari pendeta ya setelah suruh sekolah ya. Jadi emang kayak Rabi saya kan 7 tahun ya dia masuk Yeshiva sampai 18 tahun selesai dia dari dalam namanya Bet Midras atau Midrashim, tempat untuk orang belajar Torah. Jadi ilmu agama gitu. Selama itu mereka hanya belajar Torah. Itu tadi ada urutannya Mikra sampai ke Talmud dan Midras yang paling akhir. Nah, itu cara orang Yahudi memahami Torah dari 4 pandangan, yaitu Pardes, Sat, Remes, Dras, dan Sot. Nah, Midras itu adalah yang paling akhir, yaitu Sot, yaitu sesuatu yang tersembunyi yang hanya dimengerti oleh oral Torah yang dikasih oleh Musa kepada Yehoshua sampai kepada saat ini turun-temurun. Itu oral Torah. Nah, sekarang kalau Yesus itu tadi dikatakan adalah manusia, benar kan Yesus manusia ya Bang Charles? Ya Pak. Yesus adalah manusia di dalam kemanusiaannya kan? Datang ke dunia menjadi manusia. Iya. Ketika Yesus atau Tuhan ini yang menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia, kira-kira dia punya alat reproduksi nggak? Ada lah Pak, namanya manusia. Ya buat apa itu? Alat reproduksi. Nah, pintar. Kalau ada pembuktiannya dia melakukannya, ya mungkin ada keturunannya kan gitu. Ini tidak ada. Oh Billy juga nanya-nanya aneh-aneh juga. Iya.
itulah resikonya kalau Tuhan itu menjadi manusia. Pasti dia akan sama seperti kita, yang punya alat reproduksi, yang makan dan buang air. Itu pasti begitu. Itu resiko Tuhan yang disembah ketika dia menjadi manusia. Artinya apa? Sekali lagi, Tuhan masuk ke dalam dimensi manusia, 3 dimensi, panjang, lebar, tinggi. Itu kalau resiko Tuhan menjadi manusia. Makanya orang Yahudi tidak menyembah Tuhan yang bisa menjadi manusia, karena tidak ada pernah di dalam Torah ada ayat yang jelas, Lois Elvikaze Uven Adam, bahwa Tuhan itu bukanlah manusia. Tapi kita tidak pernah menemukan ayat yang berbunyi Tuhan bisa menjadi manusia, nggak ada, gitu. Jelas itu. Penasaran saya Bang Billy, penasaran berapa nilai ijazah Yesus gitu loh. Iya, nilai ijazah Yesus saya penasaran. Berapa gitu? Apa dia lulus atau kagak gitu? Tapi ada Bang Billy pendeta yang mengetahui nilai ijazah Yesus gitu. Ada? Masa? Ada. Nih lah, perhatikan ya Bang Billy ya, nilai ijazah Yesus. Nih. Dari Nazaret itu ditemukan sebuah rapor yang diduga rapor Yesus waktu kuliah. Karena ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, dia menjawab Bapa. Olahraga 5. Karena ketika disuruh berenang, dia malah berjalan di atas air. Oh. Matematika 4. Matematikanya 4 Yesus. Disuruh menjumlahkan 2 tambah 5. Jawabannya 12. Karena 12 bagus bisa. Hanya ini yang dapat 9. Pendeta ini pastor. Mengubah air menjadi anggur. Oh. Ada berita dari Ini ijazahnya nih, ijazah Yesus ini nih. Sekolah tinggi apa ini? Sekolah tinggi teologi. Ijazahnya ada pendeta. Gaib juga itu. Di mana dapat itu Bang Charles? Hah? Nih kalau mau jelasnya nih ya. Nih. Yang itu dia yang dibuat-buatnya itu. Sekolah tinggi teologi Roma, ijazah. Masa gambar Yesusnya kayak gini sih? Makanya itu berbeda itu Pak. Itu udah berlari jauh itu. Itu kan yang menjelaskan Bang adalah pendeta-pendeta Yesus sekolah. Menurut Anda kayak gimana? Tuhan masa sekolah sih? Kalau memang ada ijazahnya, jangankan orang Kristen, orang Muslim pun udah diambilnya itu ijazahnya. Terus kayak gimana masa nggak ngerti loh Bang saya. Jangan ijazahnya, sedangkan bajunya aja kalau ada peninggalannya, kurasa sudah semua orang mengambilnya. Cuman kan tidak terbukti nih, makanya itu hoaknya itu. Tuh berarti pendeta-pendeta tadi hoak gitu? Dari mana dapatnya ijazah kayak gitu di sana? Sementara ditaruh di situ ijazah. Ya kan saya kan tahu juga tuh videonya kayak gitu, bertaburan videonya Bang. Banyak tuh berseliweran videonya. Itulah makanya hoaknya itu. Masa bahasa Indonesia sedangkan di sana aja sudah berbahasa berbeda. Iya makanya. Makanya kan hoak. Kalau ijazah tuh hoak gitu. Saya yakin hoak. Ijazahnya bahasa Indonesia nggak mungkin kan gitu. Tapi betul nggak kata pendeta tadi, Yesus nilai matematikanya 4. Ini lebih parah. Saya aja sekolah ya dulu matematika 8 lebih gitu loh. Matematika 4 macam mana teman-teman? Bahaya kali ini. Itu hak dianya itu ngomong kayak gitu ya, terserah dia lah situ kan. Masa Bang kayak gini, masa kita boleh ngomong sembarangan tentang agama gitu loh di Kristen itu. Semau udelnya kita aja. Coba tanya Bang Billy, nggak boleh ada tata kaidahnya. Kalau agama tuh ya Bang Billy ya. Apalagi di Yahudi. Itu. Lagi kan dia itu tadi yang ngomong seorang pemimpin agama ya, pastor atau pendeta itu. Iya. Romo atau pemimpin agama.
Kalau saya, Bang Billy, kalau saya ngomong kayak gitu, Allah kata saya sekolah ya, sekolah dia bla 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 bla. Pasti saya digeruduk umat Islam ke rumah pasti. Nah bakalan saya dibebas gitu. Karena apa? Nyeleneh gitu. Nggak boleh saya kayak gitu. Kalau kayak kami, ajaran kami dilarang menghakimi. Ya apa diperbuat dia, ya urusan dia lah sama Tuhannya. Soalnya kan nggak ada hukumnya sama Kristen itu menghakimi kayak gitu. Iya, saya aja kalau ngomong, "Hei Islam," kata saja, "ayo kita nyembah patung." Habis sudah orang kampung ribut ke tempat saya pasti. Padahal saya ngomong kayak gitu aja, "Ayo kita nyembah patung." Pasti ribet gitu. Ada lagi Bang Charles yang mau ditanyakan kepada Bang Billy atau kepada saya? Tidak ada lagi Pak, mantap. Oh, mantap, nilai Yesus mantap ya. Paling enggak ini jadi bahan renungan berpikir kamu. Iya. Kamu bicara ini benar juga ya, logika juga ya, gitu. Pasti akan ada renungan di dalam kamu tidur ntar. Coba Bang dipikirkan apa yang kita katakan. Gak mungkin lah kayak gitu Tuhan. Saya bukan menghina Tuhan, Anda enggak. Dilarang dalam agama Islam menghina Tuhan gitu. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillahi fayasubullaha adwan bighairi ilmin. Dan janganlah engkau menghina sesembahan orang lain yang mereka sembah selain Allah. Kan kayak gitu. Karena mereka juga akan menghina Allah tanpa ilmu pengetahuan. Di sini saya hanya ngajak mikir, bukan berarti saya mau olok-olok gitu. Gitu. Iya. Mantap. Gak ada lagi Bang? Kalau nggak ada lagi, saya naikkan kawan Kristen yang lainnya. Oke Bang, oke. Oke, makasih Bang Charles ya. Naik kembali nanti besok boleh ya. Terima kasih. Selamat malam.